Salam mahabbah, salam sejahtera, istri, anak-anak, cucu, menantu, dan kerabat terdekat. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat sejahtera. Amin, amin. Teruskan perbincangan ngobrol-ngobrol sekitar sejarah bangsa Arab, bahasa Arab, sastra Arab. Karena asal-usul Islam datang dari tanah Arab. Bagi menyatukan bangsa Arab. Tapi hari ini kita lihat bangsa Arab pun sudah berpecah berbagai, bermacam-macam. Kita coba melihat kajian Arab purba yang telah dibuat oleh para sarjana modern seperti Khaz'al Al-Majidi, Firas Sawah, Mu'min Salam, Ernest William, Aid Harb, dan lain-lain tokoh-tokoh pengkaji sejarah asal-usul bahasa dan bangsa Arab dari berbagai perspektif berdasarkan kajian barat, kajian ulama, ilmuwan Jerman, dan juga kajian para sarjana Arab klasik dari kalangan Syiah dan Sunni. Saya simpulkan apa yang saya dapat dari siri kajian tersebut sebagai berikut. Bahwa bangsa Arab purba berasal dari Bilad Ar-Rafidain, atau hari ini dikenal sebagai Irak. Dulu dikenal sebagai Babiliyun, Babil, Babil, pintu Tuhan. Bab, pintu, il, Tuhan. Ada juga yang menafsirkan sebagai negara Balbala, yang selalu kacau, selalu bergolak. Berbagai tafsiran. Dan kajian ini menunjukkan bahwa asal-usul bangsa Arab itu dari keturunan Raja Nabunaid. Nabunaid. Mungkin disitulah keluarnya istilah Nabi, Nabunaid. Menurut kajian. Dan juga berasal dari kerajaan Hammurabi, Sarjon Al-Akkadi. Yang mana setelah dikaji bahwa bahasa Arab di antara bahasa yang terdekat kepada bahasa Akkadiyah. Dan bangsa ini telah wujud sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Begitu katanya, mengikut kajian, bukan dari saya. Kemudian Raja Nabunaid pindah ke Taima, negara Arab. Dari Irak pindah ke Taima. Dan sebagian berdomisili di Mekah. Terutama dari kalangan Quraisy. Dan keturunan Harb Umayyah. Sebab kalau disebut Quraisy adalah Bani Umayyah. Bani Umayyah lah tokoh dan juga pelopor bangsa Quraisy. Sedangkan Bani Hashim, menurut kajian tersebut, mereka adalah
bangsa pendatang berkulit hitam dan kebanyakannya beragama Yahudi. Sedangkan Quraisy, Bani Umayyah, mereka bertuhankan nenek moyang dan agama mereka adalah uruf dan tradisi mereka. Dengan berkata, dinuna a'rafuna wa alihatuna jududuna. Silahkan dicari ungkapan itu. Dinuna a'rafuna wa jududuna alihatuna. Manakala yang mengaku-ngaku Arab dari asal Qahtan, memang katanya Qahtan datang dari Irak juga, Babil. Tapi menurut kajian tersebut bahwa Qahtan itu majhulatun nasab. Tidak jelas keturunan siapa. Tidak jelas keturunan siapa. Bahkan yang menggandeng-gandengkan Qahtan dengan Adnan pun tidak ada bukti sejarah yang nyata, yang jelas mereka dari keturunan siapa. Tapi Arab, Umayyah, Quraisy jelas mereka dari keturunan Raja Nabunaid, keturunan Hammurabi, keturunan Sarjon Al-Akkadi. Itu di antara kajian sejarah. Yang mana sejarah ini terus dibincang, dikaji. Walaupun ilmu DNA sudah semakin canggih, tapi tetap mesti mengenal pasti siapa moyang asal bangsa Arab. Baik Arab Quraisy, baik Qahtan, baik Adnan. Bukan hanya mengikut syajaratul nasab, pohon keturunan yang kebanyakannya direka-reka. Seperti kata pepatah Arab sendiri yang mengatakan an-nassabun kadzabun. Ahli nasab yang mereka reka keturunan dari pohon keturunan kebanyakannya pendusta, pembohong. Dan diketahui kemudian bahwa yang membuat Naqabatul Ashraf, Naqabah, semacam lembaga Ashraf, lembaga Said, lembaga itu ini, terutama Said Ashraf, dibentuk pada era Utsmaniyah. Yang mana pada era Utsmaniyah ada istilah wajib militer. Jadi untuk menghindari dari wajib militer, di antaranya mereka yang mengaku-ngaku Sayyid atau Syarif. Maka mulalah muncul naqabah-naqabah, lembaga-lembaga Ashraf yang menjadi-jadi, dan tujuannya untuk lari dari wajib militer. Jadi naqabah ini bekerja sama dengan mafia-mafia keturunan yang lain
dengan mengeluarkan surat bahwa dia keturunan syarif atau sayyid supaya dikecualikan dari kewajiban militer. Pada zaman Turki Utsmani, yang mana kita tahu kerajaan Turki Utsmani banyak kebohongan-kebohongan yang disebarkan oleh Muslim Turki Utsmani, seperti rambut Rasul, baju Rasul, celana Rasul, semuanya ada di Istanbul. Tidak ada di Madinah, tidak ada di Mekah. Kan aneh. Ini semuanya dikaji. Termasuk tulisan-tulisan Allah Rasul Muhammad, Muhammad Rasulullah yang ada dalam bendera hitam. Itu jenis tulisan Thaghra'i yang direka-reka pada zaman Utsmaniyah. Ini kajian. Tapi kita di Indonesia menerimanya sebagai fakta, hakikat. Sehingga banyak orang-orang terkesima melihat rambut Nabi nangis, melihat terumpah Nabi nangis. Padahal Nabi sudah menjelaskan, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu. Aku tinggalkan dua perkara. Kalau berpegang kepada keduanya tidak akan sesat. Quran dan hadis. Tapi Quran tidak dibaca. Kalau dibaca tidak paham. Kalau paham tidak dilaksanakan. Jauh-jauh lagi dengan hadis yang ribuan adanya. Dan hari ini Muhammad bin Salman minta supaya hadis ribuan itu dibuang, disaring. Hanya menjadi 100 hadis saja yang sahih. Sementara Saudi membersihkan ajaran-ajaran Islam yang radikal. Negara Islam yang lain masih terus mengamalkan ajaran Islam yang purba, yang klasik, yang tidak jelas. Akhirnya umat menjadi terus mundur ke belakang 1400 tahun. Sedangkan Saudi terus maju, berjaya, berkembang dalam semua bidang dengan coba merubah ajaran-ajaran yang tidak relevan dengan kemajuan dan tuntutan zaman modern. Inilah langkah-langkah yang bijaksana yang wajib diikuti oleh semua masyarakat muslim di seluruh dunia kalau mau maju. Jadi mengikut pengakuan Arab Quraisy, Yaman bukan Arab, Mesir bukan Arab, Sudan bukan Arab, Saudi bukan Arab. Arab tulen itu adalah Quraisy Umayyah. Bahkan mereka, yakni Quraisy Umayyah, merasa terbebani dengan ada-adanya musta'rab, yaitu Arab jadi-jadian, Arab kecukan. Pada era Bani Umayyah, pada era kepemimpinan Bani Umayyah telah melarang penyebaran agama Islam secara agama. Bani Umayyah telah melarang ahli-ahli agama, pemikir agama, pentafsir yang menafsirkan Quran dan hadis seenaknya. Mereka ingin Islam itu sebagai budaya Arab, bukan sebagai agama. Oleh sebab itu, dalam masa 100 tahun kepemimpinan Bani Umayyah, tidak ada dicatat buku-buku agama Islam
buku-buku ajaran Islam dan apa-apa tentang budaya Islam yang jelas. Semua ajaran dan budaya termasuk puisi Islam pun dicatat kemudian pada era Abbasiyah. Bani Umayyah hanya inginkan kekuasaan, sehingga mereka menggelar Muslim bukan dari kalangan itu sebagai al-mawali, hamba. Maula, mawali, hamba. Abdi, yang tidak setaraf dengan Arab asli. Dan kebanyakan Arab Quraisy telah mati dalam peperangan, dalam siri peperangan. Dan pembantaian secara habis-habisan terhadap Saki-Baki keturunan Bani Umayyah dilakukan pada era Abbasiyah. Di dalam sejarah tercatat, sehingga kuburan-kuburan keturunan Bani Umayyah dibongkar, dibakar karena dendam terhadap kezaliman yang dilakukan oleh Bani Umayyah terhadap bangsa lain. Jadi sebenarnya Quraisy dan Bani Umayyah itu telah lama habis. Dan yang ada di Mekah dan Madinah dan kota-kota Arab yang lainnya adalah mawali, abid, hamba. Bahkan menurut sejarah, jumlah hamba, jumlah abid, jumlah budak yang ada di Mekah, Madinah, dan kota-kota besar melebihi bangsa Arab. Melebihi bangsa Arab. Dan hamba-hamba abdi ini terdiri dari hamba Afrika, hamba Iran, Parsi, hamba Pakistan, India, Afghanistan, yang dulu dipanggil Birad Khurasan, hamba Rum, Byzantine, hamba Afrika Utara, hamba yang didatangkan dari India, sehingga negara Arab dibanjiri oleh hamba-hamba ini dari berbagai bangsa. Bahkan menurut kajian yang mengaku mereka sebagai Saki-Baki Bani Umayyah, kebanyakan penduduk negara-negara Arab yang 22 buah negara Arab hari ini semuanya hamba. Semuanya Saki-Baki abid. Sebab kebanyakan Arab Quraisy telah mati dibantai. Yang terselamat hanya sedikit. Dan yang tersisa lebih banyak hamba. Yang kemudian hamba-hamba ini menjadi ulama, menjadi pemikir, menjadi penterjemah, menjadi tokoh itu, tokoh ini. Bahkan hamba-hamba ini menjadi ilmuwan yang telah mempermainkan sejarah bangsa Arab, bahkan merendah-rendahkan bangsa Arab melalui karya-karya mereka. Belum lagi dengan gerakan harakah syu'ubiyah, harakah
gerakan perkauman yang telah muncul pada era Umawi dan membuat pemberontakan secara besar-besaran pada era Abbasiyah. Begitulah menurut kajian tokoh-tokoh yang mengaku dirinya sebagai saki-baki sisa keturunan Arab Quraisy Umayyah. Dengan adanya kaum musta'ribin, dengan adanya kaum muslim jadi-jadian yang bukan dari bangsa Arab asli merasa terbeban karena mereka telah mengembangkan budaya Arab yang tidak selayaknya dikembangkan. Dengan kemunculan Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Tobari, Majlisi, Kulaini, ulama Syiah, ulama Parsi, ulama Majusi, dan sebagainya. Mereka ilmuwan Muslim dari asal bangsa Persia Majusi lebih banyak menjelek-jelekkan bangsa Arab asli. Dengan menulis karya-karya atas nama Islam, padahal bukan dari budaya Arab tulen. Dan kalau kita lihat hari ini pun, isi kandungan Tarikh At-Tabari, isi kandungan Bukhari, Muslim, Abu Daud, banyak menjelek-jelekkan bangsa Arab. Sebagai contoh, cerita sejarah yang direka-reka, bangsa Arab telah membantai bangsa lain. Belum lagi yang menggambarkan Rasulullah mengawini Aisyah di bawah umur. Dan itu termaktub dalam Sahih Bukhari. Yang mana umat Islam hari ini kalau ditanya mengamuk. Padahal hadisnya jelas yang berbunyi, tazawwajani Rasulullah wa ana bintu sittin. Silahkan dikaji. Padahal budaya Arab yang asli tidak pernah mengawinkan anak di bawah umur. Tapi dengan adanya hadis, tazawwajani Rasulullah wa ana bintu sittin. Rasul mengawini kami, mengawini saya ketika usia saya 6 tahun. Ini satu gambaran yang menjelekkan Nabi Muhammad. Dan ulama Islam pun dibuat bingung dengan hadis ini. Padahal hadis rekaan. Bahkan baru-baru ini parlemen Irak membuat undang-undang agar membolehkan orang Islam mengawini wanita di bawah umur persis 9 tahun pada tahun 2024. Karena berpandukan kepada hadis tazawwajani Rasulullah wa ana bintu sittin. Silahkan dirujuk hadis ini. Banyak bangsa Arab, terutama yang merasakan dirinya dari keturunan
Quraisy Umayyah sangat tersinggung, sangat terluka dengan hadis-hadis yang dibuat-buat ini. Bahkan banyak orang Arab yang merasa heran. Begitu banyak penganut Islam tapi tidak pandai bahasa Arab. Bisa baca Quran tapi tidak mengerti Al-Quran. Padahal jelas ayat Al-Quran. Nabi Muhammad diutus untuk Quraisy. Litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Litunzira ummal qura Mekah wa man haulaha. Jelas semuanya untuk Arab Quraisy. Tapi di akhir zaman muncul negara-negara yang mengklaim dirinya sebagai negara muslim. Seperti Republik Islam Iran. Padahal Islam Iran jelas kebenciannya kepada Arab Sunni terutamanya. Dan semua tahu bahwa la Islam bil Arab. Tidak ada Islam tanpa bahasa Arab. Islam mesti bahasa Arab. Roh Islam itu ada dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Kami turunkan Quran dalam bahasa Arab. Mengandung catatan sejarah budaya Arab. Wa kadzalika anzalnahu hukman Arabiyan. Semua hukum hakam Islam itu dari tradisi budaya Arab Quraisy. Tidak bisa lari. Itu seperti yang ditulis oleh Quran. Jadi Islam hanya untuk Arab Quraisy. Tidak ada hubungan dengan Arab lain. Jauh-jauh lagi dengan Arab Indonesia. Dan kita tahu di Nusantara ini ada berbagai agama, berbagai aliran, berbagai kepahaman. Sebab sifat orang Nusantara bisa mengakomodasi, menerima, menyambut semua aliran, semua agama. Tapi yang aneh, kenapa ada agama tertentu yang terus-terus memaksakan, menyebarkan, menindas atas nama agama, bertindak rasis atas nama agama, muslim dan bukan muslim. Sedangkan dia adalah agama pendatang dan hanya untuk Arab Quraisy. Silahkan dibaca sejarahnya. Agar kita sama-sama tahu, sama-sama sadar. Ini bukan kata-kata saya. Ini hasil dari kajian-kajian yang terus dibuat oleh para sarjana Arab itu sendiri. Kajian tentang sejarah Arab Islam. Para sarjana Arab masih lagi memperdebatkan dari mana asal-usul Nabi Muhammad, siapa asal-usul Muhammad, dari mana asal-usul sejarah Ka'bah, di mana asal-usul letak Ka'bah. Semuanya menjadi kajian untuk mencari kebenaran melalui manuskrip, melalui arkeologi, melalui peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di sekitar negara Arab. Termasuk asal-usul Al-Quran dan asal-usul Taurat. Semuanya dikaji. Bukan hanya menerima cerita,
dan dongeng mitos. Ini ilmu. Tidak ada yang instan, tidak ada yang mudah. Hari ini semuanya dikaji. Silahkan bisa merujuk kepada YouTube, video-video Dirasah Makhtutat Al-Quran, kajian manuskrip Al-Quran. Dirasah Makhtutat As-Sunnah, kajian manuskrip As-Sunnah, dan lain-lain. Sebagai contoh. Dan diharapkan para sarjana muslim Indonesia terutamanya, dan para ilmuwan muslim Indonesia, wabil khusus dari pengkaji sastra dan budaya, buka minda, buka mata. Memang dalam kajian tersebut masih lagi terus dibincang, terus diperdebatkan antara yang setuju dan tidak setuju. Itu wajar. Sebab namanya kajian ilmiah. Tidak ada yang absolut, tidak ada yang qat'i. Dan semua agama lahir dari cerita mitos. Orang yang berakal menganggapnya itu sebagai hiburan. Orang yang berakal menganggapnya itu sebagai hiburan. Tapi orang yang tidak mau berpikir, tidak mau menggunakan akal warasnya, sudah, itu adalah wahyu, itu adalah firman Tuhan, itu adalah bukti. Padahal kajian masih terus dibuat oleh para sarjana, pakar manuskrip, pakar arkeologi, pakar batu bersurat. Batunya dikaji berapa ribu tahun, jenis tulisannya dikaji berapa ribu tahun, manuskripnya dikaji, semuanya dikaji. Dan Quran pun menyeru, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan buktimu kalau kamu benar. Nabbi'uni bi'ilmin. Beritakanlah padaku dengan penuh ilmu pengetahuan. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik membawa berita, mesti ada tabayyun, teliti, check and recheck. Bukan hanya mudah menerima, tidak ada yang mudah. Hidup tidak ada yang mudah. Ini persaingan. Dan kita lihat hari ini, yang berkuasa adalah yang kuat. Yang berkuasa adalah yang berilmu. Yang berkuasa adalah yang memiliki senjata. Maka dalam Al-Quran pun diingatkan, wa'iddu lakum mastata'tum min quwwah. Kalau mau jadi bangsa yang hebat, yang kuat, siapkan semua kekuatan. Militer, ilmu, kelautan, itu dan ini dan sebagainya. Mesti ada kekuatan. Al-mu'minul qawi khairun ahabbu ilallahi minad da'if. Mu'min yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mu'min yang lemah. Kuat dalam semua bidang. Ilmu, pengetahuan, teknologi, peralatan, dan lain-lain. Dan hidup di dunia hari ini, hidup di dunia pada hari ini hanya untuk orang yang kuat. Yang lemah, yang miskin, yang hina, terus ditipu, dibohongi, ditindas. Dan saya tidak mau bangsa Indonesia ini
ditipu, dibohongi, ditindas. Karena Anda itu saya itu Anda. Seperti seruan hadis. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman. Kamu tidak beriman sehingga kamu mencintai saudaramu seperti mana mencintai dirimu sendiri. Karena bertolak dari rasa cinta, caring kepada bangsa ini. Ayo, kita berpikir untuk terus berilmu, maju, cari, berilmu, maju, cari, berbuat, berkarya dalam bidang-bidang yang dibutuhkan oleh negara. Kita perlu maju dalam bidang ekonomi, perdagangan, impor ekspor, industri, pertanian, peternakan, teknologi, dan lain-lain. Perlu maju. Bangunlah jiwanya. Bangunlah akalnya. Bangunlah mindanya. Bangunlah raganya. Bukan sekadar retorika, tapi perlu kepada tindakan nyata. Dengan memperbanyak membangun sekolah yang berkualitas, pusat kesehatan yang berkualitas, pabrik yang berkualitas, pusat-pusat pertukangan yang berkualitas. Di seantero Indonesia yang luas ini, baru kita akan maju. Dan bukan malah otak dan pikiran minda bangsa Indonesia hanya dipenuhi oleh ajaran khurafat, tahayul, mitos, dan kebohongan. Akal pikiran kita, jiwa raga kita mesti dididik, dibentuk, diarahkan dengan baik. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Agar Indonesia maju dalam semua bidang. Karena bangsanya maju, bangsanya berpikir, bangsanya bekerja. Bekerja. Bayangkan, apabila bangsa asli Arab telah musnah dalam siri peperangan, perang saudara, peperangan menjajah itu menjajah ini, habis. Dan yang tinggal hanya hamba, abdi, khadam. Yang mana para khadam ini, para hamba ini, para mawali ini menjadi warga yang menggantikan pribumi asal. Bahkan saya waktu ke Mekah pada tahun 1975 yang dikatakan warga Mekah, agak heran. Tidak banyak orang Arab. Yang ada di Mekah pada waktu itu, seingat saya, sebagai contoh ada Fulan Al-Banjari, Fulan Al-Kalantani, Fulan Al-Fatani, Fulan Al-Falembani, Fulan Jambi. Justru warga-warga yang datang dari Indonesia. Fulan Jambi, dari asal Jambi. Fulan Mandura, dari asal Madura. Fulan Samarah, dari Semarang.
Fulan Minangkabau, dari Minangkabau, Minangkerbau, Padang. Fulan Bandung, fulan Jakarta, fulan Tasik. Itu banyak di Mekah. Dari asal penduduk Jawa. Belum lagi dari Patani yang dulunya mereka pengungsi menjadi warga negara Saudi. Fulan Fatani, fulan Siam, dari Siam. Dari Malaysia juga. Kedah, Kelantan. Banyak. Belum lagi dari Pakistan, Al-Pakistani, Al-Afghani dari Afghanistan, Al-Misri, Al-Baghdadi. Nyatanya Mekah pada zaman itu pun sudah dibanjiri oleh para pendatang. Pada tahun itu juga, 1975, gencar-gencarnya di Mekah itu dan di Madinah, ada istilah mutawif. Kalau di Mekah mutawif, yaitu pemandu tawaf. Untuk membantu para jamaah haji, tawaf, mutawif. Dan kemudian bertukar menjadi syekh. Artinya kepala, ketua. Sedangkan di Madinah bukan mutawif, dipanggilnya muzawwir. Yang membantu para jamaah haji untuk ziarah ke Masjid Nabawi, ke Masjid Tujuh, ke Masjid Ghamamah, ke masjid entah apa-apa. Yang kebanyakannya cerita mitos. Itu. Dan pada awalnya pemerintah Saudi tidak berapa mempedulikan dari kerja-kerja mutawif, syekh, muzawwir. Semuanya dipulangkan kepada mereka yang bisa membantu para jemaah haji. Dan saya masih ingat lagi, jumlah jemaah haji itu akan memberikan keuntungan berapa. Sehingga banyak syekh-syekh mengutus para mukimin supaya kampanye, campaign, mendapatkan sebanyak mungkin jemaah haji yang akan dikelolanya, sebab akan mendapat keuntungan terutama dari badal ini, badal muasalat. Yang paling kelihatan badal muasalat, ganti kendaraan untuk Armina. Jadi kalau Arafah, Muzdalifah, Mina menggunakan mobil yang sudah disediakan, waktu itu ada Syarikat Taufik, Syarikat Tauhid. Tapi bisa kita mengambil duitnya dan kita bisa menyewa sendiri dengan lebih murah. Dan saya mengalami sendiri untuk paket perjalanan haji yang lebih kurang 7 hari bisa memakan belanja 500 real saja. 500 real saja. Itu pada tahun 1975. Kalau di Mekah 500 real saja. Tapi setelah sambutan haji dan umroh begitu menggiurkan, begitu menguntungkan, pemerintah Saudi mengambil alih dan dibuatnya dalam bentuk muassasah. Muassasah, lembaga tersendiri di bawah Kementerian Wazaratul Haji wal Awqaf, Kementerian Haji. Maka habis para syekh, para mutawif, banyak yang mengisap jari. Sebab semua keuntungan dikelola oleh muassasah. Yang mana
sewaktu dikendalikan oleh mutawif dan syekh juga banyak pelanggaran. Terutama dalam penyelewengan dana dan keselamatan para jemaah haji. Ini sejarah. Saya pernah mengalaminya. Bahkan mukimin yang bisa mengumpulkan berapa kepala jemaah haji yang masuk dalam rombongan syekh ataupun mutawif tertentu akan mendapat sekian persen. Jadi tiap kepala jemaah haji itu ada harganya. Beruntung hari ini telah dirubah menjadi muassasah. Belum lagi dengan jemaah haji yang hilang, jemaah haji yang menghilangkan diri, macam-macam lagi. Tiap tahun ada isu. Jadi Mekah Madinah ini diisi oleh orang-orang asing. Sehingga orang Saudi sendiri merasa heran, merasa kebingungan. Siapa mereka? Bahkan pribumi Saudi menganggap para pendatang asing yang menjadi warga Saudi itu digelar sebagai Torsul Bahri. Torsul Bahri. Yaitu pembawa pendatang yang dibawa oleh kapal Persia. Dan ini satu penghinaan sampai ke hari ini. Yang mana ini lumrah. Sebab setiap negara, setiap warga negara mesti mengetahui jati dirinya, asal usulnya. Pembentukan negara bangsa Saudi, jati diri Saudi yang harusnya berasal dari warga negara Saudi yang tulen, Arab, tapi dengan muncul Fulan, Jawi, Fulan, Sakabumi, Fulan, Jambi, Fulan, Mandura, Afghani, Misri, Tondibawi, Hausawi, dari Nigeria, dan lain-lain. Mereka sendiri jadi bingung. Siapa mereka? Dan lebih membingungkan lagi apabila muncul istilah al-musta'aribin, Arab-Arab jadian, yang coba menampilkan Islam tapi tidak menampilkan budaya Arab yang sebenarnya. Bahkan menjadi beban kepada bangsa Arab asli itu sendiri. Sehingga kalau ada kelakuan jahat, ganjil yang ditampilkan atas nama Islam oleh Boko Haram, oleh Al-Qaeda, oleh ISIS, oleh Ikhwanul Muslimin, oleh gerakan Islam radikal, semua ulama Islam, terutama ulama Arab, berkata, haula la yumathilul Islam. Haula la yumathilul Islam. Mereka tidak mewakili Islam. Mereka tidak mewakili Islam. Jadi, siapa yang mewakili Islam yang sebenar? Seperti yang saya katakan tadi, muncul Republik Islam Iran, tapi tidak menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Islam apa? Muncul Republik Islam Pakistan, tapi tidak menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Jadi Islam apa? Muncul
Republik Islam Afghanistan. Tapi jelas-jelas mereka tidak menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Jadi Islam apa? Sebab tidak ada Islam tanpa Arab. Sama juga dengan muslim-muslim yang lain. Muslim Melayu, Muslim Jawa, Muslim Turki, Muslim Nigeria, Muslim Eropa. Mengaku Muslim, tapi tidak menguasai bahasa dan peradaban Arab. Sedangkan Islam itu sebagai raga dan rohnya itu, spiritnya ada dalam bahasa Arab. Kata Quran, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Wa kadzalika anzalnahu hukman Arabiyan. Silahkan dibaca, dihayati, difahami ayat tersebut. Search di Google dengan mudah dalam bahasa Arab. Muslim tapi tidak menguasai bahasa dan budaya Arab adalah Muslim jadi-jadian alias palsu. Mudah-mudahan bangsa Indonesia terus berpikir, belajar, mengkaji, terutamanya yang mayoritas Muslim, kuasai bahasa dan budaya Arab. Silahkan dibaca, didengar seminar-seminar, dialog-dialog tentang sejarah, budaya, agama Arab yang begitu banyak. Bukunya ada, seminarnya ada, dialognya ada, dan terus diperbincangkan. Saya hanya berkongsi sebagian saja sebagai peringatan kepada diri, kepada keluarga, kepada masyarakat, dan umumnya kepada bangsa Indonesia, supaya kita menjadi bangsa yang bersatu padu, saling berkasih sayang, saling mencintai, dan terus bekerja demi mewujudkan Indonesia yang kaya raya, makmur, sejahtera, dan tidak menghabiskan pikiran dan tenaga pada hal-hal yang sia-sia. Bahkan menurut kajian seorang Inggris yang datang ke Mekah pada sekitar tahun 1800 sekian, yakni baru sekitar 100 tahunan, penjualan hamba abdi, penjualan manusia di Mekah masih berlaku. Bahkan kita saksikan ada video, ada YouTube-nya, berapa istri King Abdul Aziz, pendiri kerajaan Arab Saudi, yang mengawini ma malakat aimanuhum, yang mengawini katanya hamba-hamba abdi. Bahkan saya menyaksikan sendiri perdebatan para masyaikh di Mekah, sehingga menjadi perbincangan hangat di TV. Mereka menganggap para pembantu TKW yang datang dari Indonesia untuk menjadi pembantu rumah di Saudi
banyak juga di antara keluarga Saudi menganggap mereka sebagai hamba dan diperlakukan sebagai hamba, yakni bisa ditiduri sebab kami telah membelinya. Ini dan reaksi Syah Saudi pun bermacam-macam. Ada yang mengatakan boleh, sebab ayatnya ada. Fa'atuhunna ujurahunna. Kalau mau menidurinya, ya sudah, bayar. Seberapa? Ini ayat-ayat yang kalau tidak ditafsirkan dengan bijaksana, akan menjadi bahaya. Fa'atuhunna ujurahunna dijadikan dalil untuk kawin mut'ah, kawin kontrak. Bayangkan, sedangkan kita sekarang sudah ada undang-undang perkawinan yang jelas, terutama di Indonesia, di KUA. Tapi masih banyak umat Islam yang melanggar. Padahal kalau mengikut ayat wa atiullah wa rasul wa ulil amri minkum, taatlah kepada Allah dan Rasul dan pemimpin. Artinya kalau kawin tanpa mengikuti undang-undang KUA, artinya kawin tidak sah, yakni zina. Silahkan baca ayat. Ulama Saudi, waktu saya di Saudi sendiri, telah berlainan pendapat tentang TKW. Ada yang menganggap para TKW ini sebagai hamba sebab sudah dibeli. Silahkan perlakukan sesuka hati. Dan banyak kejadian yang ditampung oleh kedutaan, bahkan KJRI. Berlaku pemerkosaan, berlaku perselingkuhan dan lain-lain. Sebab tidak boleh melepaskan diri dari budaya lama. Dengan ayat yang jelas dalam menjaga aurat, kata Quran, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Aurat kamu bisa dipertunjukkan kepada istri dan ma malakat aymanuhum. Istri memang 4, tapi ma malakat aymanuhum, hamba sahaya, budak, seberapapun boleh. Dalam hal ini silahkan dilihat video sejarah Hayat al-Jawari wal Ghilman fi Qusuril Khulafa. Kehidupan amah, jariah, hamba, abdi, dan para ghilman di istana-istana raja. Di situ dikupas dengan begitu detail. Jadi kebiasaan Arab dengan pemerdagangan manusia itu tidak bisa dipisahkan. Sebab ayatnya ada. Fakku raqabah. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Dan sebagainya. Ayat ini bisa diperincikan lagi tafsirannya.
utama tafsir At-Tabari dan Ibnu Katsir. Mudah saja kita hari ini tulis ayat di Google dan akan keluar berbagai tafsiran dan terjemahannya. Jadi tidak heran dari zaman Rasul ke zaman Khulafa ke zaman berikutnya, negara-negara, negeri-negeri, kota-kota yang besar terutamanya di Jazirah Arabia, di Arab Saudi, telah dibanjiri oleh hamba-hamba, abdi-abdi, budak-budak dari seluruh dunia, hasil dari rampasan perang. Bayangkan, mereka tidak sadar bahwa hamba-hamba inilah yang akan merusak citra dan image bangsa Arab. Bahkan pernah satu ketika bangsa hamba inilah, yaitu Al-Mamalik, kerajaan Al-Mamalik, kerajaan hamba-hamba yang telah menggulingkan pemerintahan Abbasiyah. Silahkan dibaca kekejaman yang dilakukan oleh pemerintahan Al-Mamalik dari perkataan mamluk, artinya hamba. Itulah cerita tentang asal-usul Arab purba yang mana sangat susah untuk mengenal pasti bangsa Arab yang tulen. Karena bangsa-bangsa musta'arab, kacukan, mawali, Arab jadi-jadian, makin hari makin bertambah. Bahkan yang seperti mana kita saksikan hari ini, tidak ada negara Arab yang berani mendeklarasikan sebagai negara Islam. Tapi malah muncul negara bukan Arab, Republik Islam Iran, Republik Islam Pakistan, Republik Islam Afghanistan. Bahkan Turki mengaku-ngaku sebagai mayoritas Muslim. Indonesia sebagai mengaku-ngaku mayoritas Muslim. Bahkan ada kalanya lebih Islam dari orang Arab. Padahal hadis jelas 73 Muslim akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Silahkan difahami, direnungi. Kata Quran, fa'tabiru ya ulil absar. Bukalah akal dan minda yang sehat, wahai orang-orang yang punya akal waras. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalam.